warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Fitri Ratu kembali menjumpai dalam program Dewan Menyapa. Kali ini saya sudah berada di kawasan Ciwandan, Kota Cilegon, dan saat ini saya sudah berada di Multigroup, salah satu holding company. Nah, ini kita akan coba mengenal lebih dekat dengan sosok Bapak Dede Rohana Putra. Ini adalah anggota Dewan dari DPRD Provinsi Banten. Nah, untuk bisa lebih mengenal dan lebih jelasnya, ikuti saya. Selamat siang, Mbak. Saya Fitri. Saya ingin ngobrol-ngobrol. Ini betul dengan kantor, nah ini Multigroup Holding Company. Iya, betul. Bisa ketemu dengan Bapak Dede Rohana Putra? Bisa, sudah dijanji. Sudah kebetulan. Nah ini Pak Dede Rohana Putra, anggota Dewan DPRD Provinsi Banten kan, Mbak? Betul, dan beliau juga sebagai komisaris di perusahaan. Oh, salah satu juga komisaris dari Multigroup Holding Company. Wah, jadwalnya padat ya sih Mbak hari ini? Banget. Saya ganggu sebentar boleh? Boleh. Mari langsung ke atas. Boleh diantar ya Mbak? Boleh. Assalamualaikum Pak Dede, saya Fitri. Terima kasih ya Mbak Bella udah nganterin. Assalamualaikum Pak. Apa kabar? Alhamdulillah. Ngeganggu nggak nih Pak? Ya, nggak apa-apa. Wah, ini kita ngajak pemirsa untuk lebih kenal dengan sosok Pak Dede Rohana Putra nih. Kita ngobrol-ngobrol sedikit boleh ya Pak? Oke, Mbak Fitri, silakan duduk. Iya, terima kasih Pak Dede. Ya, Iya, wah ini terima kasih nih sudah mengizinkan kita untuk ngobrol-ngobrol di sela kesibukan nih ya, Pak Dede. Bapak mau minum apa nih, Mbak Fitri? Aduh, nggak usah repot-repot lah Pak Dede. Kita ngobrol-ngobrol santai Oke, aja ya Pak siap, Dede. ya, Mbak Nah ini Fitri. pemirsa juga pastinya ingin lebih kenal. Siapa sih nggak kenal kalau untuk Cilegon? Ini kayaknya Pak Dede Rohana Putra nih. Wah ini sudah dikenal. Nah ini kali ini saya sedang berada di holding group ya Pak. Ya, Nah Pak Dede katanya ini komisaris dari Multigroup Holding Ya, Company. Boleh sedikit betul. cerita? Sebelum saya cerita, Mbak Fitri sudah vaksin 2 kan? Sudah dong Pak. Saya boleh buka masker dong? Boleh, boleh, Oke, boleh, udah boleh, aman boleh. kan? Iya, sudah. Udah jaga jarak gitu, 1 meter. Boleh, boleh Pak. Ya, Mbak Fitri, sebelum saya jadi anggota DPRD, memang saya sejak lulus kuliah usaha. Nah, ini adalah salah satu usaha yang kita rintis bersama teman-teman, namanya Multigroup Holding Company ya. Dari tahun 2007 kita kegiatannya banyak di Cilegon, tapi di luar Cilegon juga 50-50 lah ya. Di Cilegon 50%, sisanya di luar Cilegon, di luar Banten, seperti itu. Wah, luar biasa nih. Jadi kesibukannya double-double ya Pak ya? Ya mengurus, mewakili rakyat juga. Dapil mana sih Pak? Ciwandan ya Pak? Dapil Cilegon saya. Cilegon. Cilegon itu kan semua kecamatan di Cilegon dapil Iya. kita. Nah. Ada 8 kecamatan ya. Jadi kita dapilnya dari mulai Keseluruhan ya. Ciwandan sampai ke Merak sana. Wah, luar biasa. Merak sana. Nah ini sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, saya pengen tanya nih, tertarik banget nih kan tadi disebut awal karirnya tuh sebetulnya kan memang di 2007 sudah bergerak di Ya, usaha. pengusaha lah istilahnya ya. Iya. Kok bisa kejebur ke politik sih nih? Gimana nih Pak Dede? Jadi saya sejak jadi mahasiswa, saya itu aktif di beberapa Oh, organisasi. aktivis ya. Aktivis organisasi kemahasiswaan maupun di organisasi kepemudaan. Dengan modal aktivis itu saya punya banyak jaringan, punya banyak pertemanan lah ya, baik dengan tokoh pengusaha, tokoh politik, tokoh agama, tokoh industri, ya, maupun dengan tokoh-tokoh di pemerintahan. Nah, akhirnya alhamdulillah saya belajar usaha, kita kolaborasi dengan teman-teman yang waktu itu berintis bareng sama kita ya, dan waktu itu kita sama teman-teman berintis usaha sampai di 2018 itu kita sudah hampir 2000 karyawan di seluruh holding company ya, bukan hanya ada di Cilegon saja tapi di Jakarta, di Bekasi, di Lampung bahkan ya ada. Saya itu karena aktif di organisasi, aktif juga di beberapa organisasi-organisasi pengusaha ya. Nah suatu hari itu ada sahabat saya yang dulu aktivis juga, dia ngajak silaturahmi dengan salah satu partai politik, yaitu Partai Amanat Nasional. Akhirnya waktu itu saya direkrut
diminta untuk menjadi bendahara provinsi, dan tahun 2019 itu saya diminta untuk nyalon. Waktu itu pertimbangannya ada yang suruh nyalon di DPRD kota, ada yang nyuruh DPRD provinsi, ada yang nyuruh DPR RI ya. Tapi setelah kita pelajari, akhirnya kita putuskan untuk nyalon di DPRD provinsi. Dapilnya dapil Cilegon. Cilegon ini Mbak Fitri dapil yang paling ketat. Jadi dapil nerakanya Provinsi Banten Cilegon. Kenapa? Karena cuma 3 kursi. 3 kursi diperebutkan oleh semua partai. Kalau kursinya 12 diperebutkan sama 15 partai nggak masalah kan. Ini mah 3 kursi diperebutkan sama 16 partai kan. Berjubel beneran. Bener. Alhamdulillah nih salah satunya. Pak Dede langsung lagi ke DPRD provinsi ya. Alhamdulillah langsung. Ini berdasar berkat doa dan dukungan dari teman-teman, sahabat, keluarga ya, dan khususnya masyarakat Cilegon. Masyarakat Kota Cilegon luar biasa nih dukungannya ya. Berarti dari mulai awal merintis tuh organisasi di mahasiswa sudah mulai terpupuk lah dari situ ya. Kemudian akhirnya ya jatuh cinta nih ke Partai Amanat Nasional begitu ya. Jatuh cinta ke Partai Amanat Nasional. Maka dulu saya aktif hampir tiap hari di kantor sini ya. Tapi karena setelah saya dilantik itu akhirnya 1 bulan sebelum dilantik kita mengadakan RUPS dan saya bergeser posisi ya. Sebelumnya direktur ya Pak Dede? Dulu direktur. Karena sudah tidak bisa aktif lagi dengan tanggung jawab saya sebagai wakil rakyat, maka saya meminta kepada pemegang saham keseluruhan RUPS untuk bisa digeser ke komisaris. Jadi saya masih seminggu ya, sekali 2 kali masih tetap kesini mantau keuangan dan lebih banyak berkonsultasi teman-teman direksi ke saya. Gitu. Kalau dulu kan langsung kita eksekutornya. Setiap hari, kalau sekarang mungkin udah terbagi lah ya. Tapi banyak masih konsultasi minta arahan ya. Beberapa arahan dari saya. Betul. Jadi biar gak kehilangan arah juga istilahnya ya. Jadi seminggu 2 kali bisa. Betul, karena linknya juga lumayan ya Pak Dede. Nah ini ngomong-ngomong soal membagi waktu ya. Ini kan juga sebagai wakil rakyat dari Cilegon, tentunya membawa ke DPRD Provinsi Banten. Kemudian juga seminggu 2 kali harus nengok juga beberapa teman-teman yang ada di sini. Gimana sih Pak bagi waktu? Belum juga sama keluarga mungkin ya. Sama masyarakat. Nah, sama masyarakat biasanya ada reses dan lain-lain. Seminggu 7 hari liburnya hari apa Pak? Pertama, saya itu memaksimalkan waktu. Kalau kegiatan itu padat, biasa saya itu bisa mulai aktivitas itu kalau ada kegiatan keluar kota, saya biasa habis sholat subuh itu langsung sudah berangkat. Habis sholat subuh, bahkan biasa sholat subuh itu sudah nggak pulang lagi sudah pulang lagi ke rumah. Dari siap, rumah sudah ya? packing ke mobil, terus ke musola kan dari rumah paling sekitar 100 meter. Habis sholat langsung naik mobil kita berangkat. Dalam rangka memaksimalkan waktu, jadi nyampe lokasi kita ikut aktivitas, selesai di aktivitas kita baru bisa sambil kerja, buka-buka handphone, buka laptop ya. Ada beberapa pekerjaan yang harus kita minta approval ke kita ya, atau minta arahan. Dan saya juga meluangkan waktu buat di medsos. Biasa saya buka waktu karena banyak juga aspirasi masyarakat, DM, WhatsApp ya, yang menyampaikan aspirasinya, atau ada yang ngundang dan lain sebagainya via media sosial. Itu juga saya sempatin waktu. Nah, selain itu saya masih bisa bagi waktu buat perusahaan, buat keluarga. Biasa saya Sabtu Minggu itu full, kalau bukan buat masyarakat, buat keluarga. Sabtu Minggu itu biasa saya undangan. Tapi undangan saya bawa keluarga, bawa istri, bawa anak, dalam rangka memberikan waktu buat mereka, karena hari kerja kadang-kadang susah, berangkat pagi pulang malam ya. Sabtu Minggu itu kalau libur saya undangan tapi bawa istri, bawa anak. Maksimalkan untuk me time bareng sama keluarga. Oke, kita pengen tahu lagi nih Pak, di Multi Group Holding Company ini ada apa aja? Boleh nggak sih Pak saya diajak jalan-jalan gitu Pak? Boleh ya, kita keliling-keliling ya. Boleh. Nanti saya ajak ke ruangan meeting, nanti ke ruangan belakang tempat ngopi-ngopi ya. Lobby boleh, biar pada tahu masyarakat Banten. Jadi kita coba muter-muter sini ya. Oke. Ini ruangan akunting, bagian keuangan. Lagi sibuk-sibuknya nih. Ada 8 orang. Halo Mbak, wah lagi sibuk semua kayak. Sibuk semua ya, biasa pengeluaran ya. Nah ini ngurusin soal keuangan di sini ya Pak? Keuangan ada di sini. Oke. Timnya ini ada. Ini pokoknya holdingnya di sini lah ya, ngomongin soal keuangan. Oke, kita jangan ngeganggu deh, kayaknya lagi sibuk. Lagi pada sibuk. Kita coba cari ruangan lain ya Pak. Ini ruangan HRD dan JA. Oke. Ini ruang HRD. Ini ruangan HRD dan JA lagi pada sibuk juga. Halo. Halo Mas, halo Mbak. Maaf ganggu sebentar, cek lihat ya.
Ini HRD ya, Pak Dede ya? Ya. Kita di depan ada ruang meeting lagi pada sibuk. Kita nggak bisa masuk, kan lihat di luar ya. Kita ngintip aja karena ruangannya juga full kaca sih ya, Full Pak. kaca, jadi bisa kelihatan lagi pada meeting mereka. Dalam 1 bulan tuh kita ada monthly meeting namanya. Oh, oke. Monthly meeting tuh biasa bisa 2-3 hari dari pagi. Baru beres. Oke, jadi bisa dari pagi sampai sore karena kan bulanan ya Pak Dede ya. Nah, monthly meeting tuh kita bahas evaluasi, bahas problem-problem, bahas pencapaian, bahas target. Karena perusahaannya banyak, jadi nggak selesai di 1 hari. Betul, biasanya betul. sampai- Jadi bisa 2 sampai 3 hari. Nah, Nah, itu 2 setiap hari. bulan biasa. Jadi Ya, kumpul bulan. semuanya di Kumpul sini ya. semua. Para Oke. direksi, manajer biasa kumpul semua. Ini dua lantai ya Pak Dede? Iya, 2 lantai. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke lantai 1. Tadi kita opening sudah di bawah. Nah, oke. ini lantai 1. Ada apa lagi sih Pak di lantai 1? Lantai 1 itu kita ada operasional di bawah. Operasional. Kita lihat nih. Boleh di dalamnya operasional, seperti ada apa. teman-teman yang lagi ngumpul. Ini kita ruangan operasional. Operasional. Teman-teman itu ada operasional, staf operasional di sini. Oke. Walaupun sebagian banyak di lapangan, ya ada di poolyard, ada di site-site, ada di project-project. Tapi inilah yang administrasi operasional ada di sini. Ada di sini. Di satu ruangan. Wah, ini lagi sibuk sama nih kayaknya Pada ini ya. sibuk semua, berkasnya Jam-jam banyak, kerja, komputernya hari banyak, kerja udah ya. semuanya sibuk ya. Oke. Halo Mbak, Mas, maaf ganggu bentar ya. Makasih nih udah boleh lihat-lihat. Ini kayak lagi sibuk. Kita ke belakang tempat nongkrong ya. Tempat nongkrong, ada juga? Ada tempat ya sekedar Buat ngopi-ngopi. buat ngopi-ngopi. Pak Fitri biasanya di tengah-tengah kesibukan saya nongkrong di sini sambil ngopi. Wah, ini teman-teman. tempatnya outdoor. Tapi wah, adem ya Pak. Kayak taman lah buat sekedar ngopi-ngopi. Disediakan tempat makanya parkir. untuk karyawan-karyawan juga biar bisa Ya. santai-santai gitu ya. Ya, duduk, Oke, kita duduk. sambil duduk dan lagi Ya. santai lagi. Ya. Enak banget nih Pak view-nya di sini. Adem gitu ya. Karena kan kalau Cilegon identiknya panas, tapi kalau di sini tuh wah, Ada pohon yang ada lebih pohon gede jadi nih. indah. Sambil lebih kenal lagi dengan Pak Dede, kita ngobrol-ngobrol tadi kan kita udah sedikit bahas terkait dengan perusahaan ya Pak, keluarga sedikit. Nah kalau tadi kan sedikit cerita membagi waktu dengan DPRD, PSS dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Apa sih Pak biasanya yang disampaikan dari masyarakat nih terutama? Kalau di Cilegon ya, Mbak Fitri mungkin nggak tahu kalau dapil lain, tapi dapil Cilegon setiap reses saya kunjungan ke masyarakat, undangan ke masyarakat, yang pertama ditanya sama masyarakat apa? Lowongan pekerjaan. Loker. Loker. Pak Dewan, saya belum kerja nih. Pak Dewan, saya nganggur nih. Pak Dewan Padahal ada kan lowongan kalau kerja. Cilegon kan kota Padahal industri ya. industrinya kota industri, cuman masalahnya di kita itu industrinya industri padat karya. Industri padat karya ini industri yang menyerap tenaga kerja sedikit. Beda dengan industri padat karya. Iya. Kalau padat karya itu banyak menggunakan tenaga kerja. Kalau padat modal penyerapan tenaga kerjanya sedikit. Maka Cilegon itu penganggurannya kedua tertinggi se-Banten. Jadi paling banyak itu. Setelah itu orang baru infrastruktur. 2 tahun terakhir ini sejak saya jadi dewan, infrastruktur di kota Cilegon banyak yang rusak. Baik jalan kota, jembatan. baik jalan yang di lingkungan, ganggang, drainase, banjir. Banjir yang ketiga tuh. Betul, Banyak betul. orang mengeluhkan bagaimana solusi banjir di Cilegon itu. Selain itu baru urusan-urusan yang lain, sekolah, ya pelatihan, kesehatan, dan lain sebagainya. Oke, berarti itu ya keluhan-keluhan sebetulnya klasik ya Pak Dede ya, tapi masih menjadi PR begitu setiap Memang tahunnya. kuncinya memang kalau masyarakat pengen bahagia ya harus pada bekerja. Dengan bekerja maka dia akan mendapatkan penghasilan. Betul. Dengan penghasilan dia nanti bisa memenuhi kesehatannya, memenuhi pendidikannya, memenuhi makan minumnya, Betul, betul. sandang papannya kan selesai. Iya, Kalau iya. dengan berpenghasilan, kalau nggak berpenghasilan kesehatan udah deh. terganggu, rumahnya juga nggak punya, misalnya kan kesehatan pendidikannya juga bisa terbengkalai. Betul. Nah, mungkin solusinya juga bisa menjadi pelaku UMKM gitu ya Pak Dede. Saya sedang menggulirkan baik dengan gubernur, dengan wali kota ya, dengan dinas terkait ya, dengan stakeholder lagi menggulirkan ide saya. Saya ingin di Cilegon itu ada sebuah kawasan ekonomi khusus untuk industri padat karya. Nah, cuman industri padat karya ini masuk ke Cilegon susah. Kenapa? Karena biayanya mahal. Nah, saya ingin kawasan ekonomi khusus disubsidi, kasih insentif baik berbentuk pajak, Ya. pajak-pajak daerah yang digratiskan, atau dia diperbolehkan bayar pakai UMR, upah minimum regional, Ya. upah provinsi. Ya, upah provinsi ini jauh lebih murah daripada upah minimum kota. Ya. Di Cilegon kan 4.300.000. Kalau upah UMR mungkin cuma 3 juta. Selisih 1,3 kalau dikali dengan 1.000 orang, berapa miliar bisa Nah. saving.
industri padat karya itu ya. Iya, Nah, iya. ini lagi sebuah wacana sudah saya gulirkan, tinggal kita diskusikan dan kita kaji memungkinkan atau tidak. Apa perlu minta persetujuan dari presiden atau dari kementerian atau dari mana gitu lagi kita kaji. Jadi Mbak akan Fitri. ada khusus begitu ya. Kita ingin kawasan kayak gitu. untuk Soalnya padat kalau karya. nggak ada industri padat karya, pengangguran Cilegon tetap akan bertambah karena tiap tahun 4.000 orang nambah. Lulusan-lulusan baru. angkatan kerja baru 4.000 di Cilegon doang. Iya. Sedangkan industri yang hadir paling cuma bisa menyerap 1.500. Jadi tiap tahun nambah, bukan Betul. berkurang nambah. Malah tambah justru nambah lagi. Betul. Nah, ini berarti kan harus ada solusi dan cara penanggulangannya agar Betul. tidak berlarut-larut Ya. begitu ya Pak Dede ya. Dan ini saat ini sedang digodok lah Lagi di DPRD digodok ya. ya. Mudah-mudahan ini jadi bahan masukan dan mungkin beberapa tahun ke depan bisa terrealisasi mudah-mudahan. Amin, amin, ini mudah-mudahan jadi solusi bagi masyarakat Solusi Kota buat masyarakat Cilegon begitu yang ya. lagi mencari lapangan pekerjaan. Nah, terutama juga putra-putra daerah nih kan Pak ya. Betul, putra-putra daerah karena di Cilegon itu sudah tidak lagi lahan pertanian. Kalau di daerah Pandeglang, Serang yang masih ada pertanian, persawahan, kalau orang nggak kerja sebagai buruh tani, Iya. jadi nggak pengangguran. Betul. Kalau di betul. Cilegon nggak ada buruh tani lagi, karena sawahnya udah nggak ada, gitu. Iya. Perkebunan udah nggak ada. Jadi kalau nganggur ya nganggur. Kalau di Lebak, di Pandeglang mungkin dia buruh harian lepas atau buruh tani ya. Betul, Jadi kan betul. tetap bekerja gitu. Iya, ada alternatif Ada, lain lah. ada begitu status ya. pencatatan di situ Betul, ya. Gitu. statusnya apa Statusnya begitu ya. apa? Berarti kalau selain reses, kalau lagi di rumah nih, berarti banyak aja masyarakat Undangan yang ya. datang. Jadi gitu. banyak yang datang ke rumah, datang ke kantor Mm-mm. dan banyak undangan. Ini yang agak kerepotan kalau kita lagi kerja, lagi rapat banyak, lagi kunjungan keluar, undangan banyak nggak terpenuhi. Ini yang Pak agak- Dedenya cuma satu soalnya. itu. Ya. Makanya kalau lagi nggak sibuk saya selalu menyempatkan waktu untuk menyempatkan datang. Tapi kalau lagi di luar kota, lagi nggak bisa ditinggalkan Iya. rapatnya. Pokoknya nah, itu nggak bisa artis undangan. sinetron stripping lewat ya, Pak. Oke, kita muter-muter lagi nih Boleh pengen kita tahu ke depan kesibukannya ya? Pak Dede. Boleh. Kita ke depan dulu deh. Boleh kita ke depan ya.